untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, persilahkan. Atur nuhun Ibu Luna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita di Merdeka Belajar. Pertama, terima kasih kepada para wakasek yang telah hadir. Kemudian tim, Pak Egi dan kawan-kawan, juga KGMP Fisika dan Ibu Bapak guru hebat untuk lebih hebat lagi. Terima kasih atas atas waktu yang masih bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini menjelang di bulan Ramadan. Sebelum Bapak melanjutkan, mungkin yang pertama, kalaupun tadi sudah Bapak bermusafahah, tapi tidak salahnya di media ini Pak Egi ya, Bapak atas nama pribadi, keluarga dan tim ya Pak Egi ya, tim PMM di komunitas pembelajar di forum ruang dunia maya ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf kami dari tim untuk bisa dimaafkan atas segala hilaf dan segala kesalahannya begitu ya. Untuk tema kali ini sudah bagus ya, begitu dari tim KGMP kaitan dengan praktik baik untuk hasil observasi ya. Mungkin tim Pak observasi, Pak Egi, Baja Ike, Maka Kurikulum dan kawan-kawan sudah mengemas dengan sebaik-baiknya bahwa kita sampai hari ini, hari kemarin ya, masih melanjutkan observasi ya gitu ya. Kemudian tim sudah melapor ke Bapak dan kemudian hasil observasi sudah mulai diinput ya di aplikasi yang disediakan oleh PMM itu sendiri, yang nanti akan dilakukan melalui dilakukan ke e-kinerja ya begitu. Jadi semoga hasil observasi dari Ibu Bapak yang sudah dilaksanakan nanti bisa menjadi bahan kajian, bahan analisis, kemudian bahan bagi Ibu Bapak ya gitu kan untuk karir ke depannya. Karena sekarang ini untuk kenaikan pangkat, jenjang karir kepangkatan kita yaitu masuk ke PMM melalui PMM Kementerian dan nanti akan masuk ke kinerja melalui BKN pusat gitu kan ya. Yang selanjutnya semoga kita memang semakin hari semakin maju terus dalam peningkatan komunitas pembelajar, karena tantangan ke depan ya kita akan lebih berat lagi, akan lebih hebat lagi dikala memang negara meminta kepada kita kaitan dengan produk-produk ya, produk-produk yang dihasilkan dari praktik baik kita ya gitu kan ya, melalui raport pendidikan kita. Dan alhamdulillah pada tim raport pendidikan kita kemarin sudah diisi karena diminta oleh Ibu pengawas dan alhamdulillah mungkin sudah selesai begitu ya. Selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Semoga malam ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semangat terus, belajar terus, dan kita terus memacu dunia pendidikan khususnya di SMA 5 semakin hebat dan semakin hebat lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Selanjutnya, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Ibu Rina Sri Rahayu SSI. Kami persilahkan. Jadi duluan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini kita dapat bertemu layar dalam komunitas belajar. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada komunitas belajar yang telah memberikan kesempatan malam ini untuk berbagi dan berdiskusi. Malam ini sebenarnya saya hanya ingin berbagi materi saja tentang materi kelas 10 di pelajaran fisika, yaitu tentang pemanasan global. Lalu bagaimana agar materi di kelas ini bisa berdampak berkelanjutan kepada siswa dalam aktivitas kesehariannya, maka tentunya kita harus ada dukungan di lingkungan sekolah terutama. Semoga dengan diskusi malam hari ini kita bisa bersama-sama memberikan masukan, ide atau gagasan apa yang bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita dalam upaya menanggulangi masalah pemanasan global di lingkungan sekolah. Nah, lanjut aja ya. Kenapa sih materi ini yang diangkat? Karena materi ini adalah tidak hanya materi di fisika, tetapi ada materi juga di biologi tentang pemanasan global, dan juga sudah kita alami ya bahwa pemanasan global ini sudah sangat terasa di bumi kita saat ini, di kelas apalagi sampai panas, anak-anak kegerahan, anak-anak sudah tidak nyaman dengan baju seragamnya. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa sama-sama bikin apa nih yang bisa kita buat di sekolah kita agar kita bisa menekan, mengupayakan gitu ya. Apa yang bisa kita upayakan untuk menekan supaya tidak terjadi pemanasan global yang berlebih. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah, atau bahasa lazimnya terdengar yaitu global warming, yaitu proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Apa yang menjadi penyebabnya? Boleh dilanjut lagi. Nah, pemicunya adalah gas-gas rumah kaca atau disebut juga emisi gas rumah kaca. Apa yang membuat emisi gas itu banyak atau apa sajakah? Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil. Itu dari mana? Dari PLTU, berarti pembangkit listrik tenaga uap, juga emisi yang dikeluarkan oleh bahan bakar kendaraan kita, kendaraan bermotor terutama, karena kendaraan bermotor kita lebih banyak menggunakan BBM dibandingkan dengan yang terbaru ya, yang listrik gitu. Listrik pun berarti kita masih menggunakan listriknya listrik PLTU. Selanjutnya yaitu deforestasi atau penebangan hutan juga. Nah, inilah bahan utamanya. Utama yang ada di kita terutama. Boleh dilanjut Aigi? Nah, inilah penumpukan sampah. Penyumbang apa emisinya? Yaitu CH4 atau metana. Nampaknya apa untuk lingkungan? Terjadinya bencana alam, banjir, dan sebagainya. Juga perubahan iklim tentunya. Panas yang sudah kita rasakan saat ini ya. Nah, lalu bagaimana upaya menanggulangi pemanasan global di sekolah kita? Yang pertama tentunya kesadarannya yang harus kita tanamkan untuk lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menjaga bumi kita. Tidak hanya tanggung jawab ini untuk 1-2 orang, tapi seluruhnya. Alhamdulillah di kita punya Bapak Isman Rahadian yang sudah sangat berkontribusi baik banget untuk SMA Negeri 5 dengan menanam banyak pohon di sekitar kita. Kita bingung ya untuk membantu apa kepada beliau, tapi mudah-mudahan dengan ini yuk kita sama-sama bikin apa nih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa membantu dan bisa mengupayakan tidak terjadinya pemanasan global. Selain edukasi tentunya kan sudah di sekolah, di kelas bersama-sama.
Sekarang apa yang akan kita upayakan bersama untuk bisa diterapkan secara langsung? Adanya tata tertib adiwiyata terutama. Berarti penerapan tata tertibnya kita harus laksanakan mulai dari lingkungan di kelas, lingkungan kantin, lingkungan sekolah, mulai dari efisiensi penggunaan APK, air, penggunaan listrik, dan pengelolaan sampah terutama. Nah, masalah utama sekarang kita adalah yang lebih terlihat dan nampak nyata adalah penumpukan sampah. Masalahnya memang tidak usai ya, karena masih terus berkelanjutan. Di kantin masih banyak penggunaan plastik terutama karena memang memudahkan. Tapi kalau misalnya kita buat aturan, tapi kita juga bersama-sama pasti bisa gitu ya. Asalkan kita harus benar-benar kuat dan bersama-sama. Nah, boleh Aegi selanjutnya ada satu video, ini sangat menginspirasi menurut saya karena ini di lingkungan sekolah yaitu pembuatan bank sampah di sekolah. Ini adalah di Tahukah SMA kalian, Negeri 2 Demak. SMA Negeri 2 Demak telah memiliki bank sampah sendiri. Siapa yang belum tahu apa itu bank sampah? Bank sampah merupakan sebuah tempat dengan konsep penampungan sampah kering atau sampah anorganik yang menggunakan manajemen seperti perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Sampah SMA Negeri 2 Demak, dalam hal ini seluruh warga sekolah, diberi buku tabungan lalu menabung sampah di bank sampah tersebut. Sampah yang ditabung nantinya akan dikalkulasi menjadi uang yang bisa ditarik oleh nasabah. Mau tahu cara kerja bank sampah? Pertama, pihak bank sampah menyediakan loker berbentuk tas sampah pada setiap kelas yang berfungsi untuk memisahkan botol kemasan sekali pakai dengan sampah lainnya. Jangan lupa untuk memisahkan antara tutup botol dengan botolnya. Untuk sampah selain botol atau cup plastik, sekolah telah menyediakan 3 jenis tempat sampah di area sekolah: hijau, kuning, dan biru. Hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, biru untuk sampah campuran atau residu. Yuk ikuti kami menabung sampah. Sampah botol dan tutup botol yang ada di masing-masing kelas diangkut menuju ke bank sampah oleh perwakilan kelas. Petugas bank sampah menimbang sampah siswa untuk dicatat di dalam buku tabungan. Setelah itu, proses dilanjutkan oleh petugas bank sampah, dalam hal ini adalah guru dan kader bank sampah. Sampah yang sudah terkumpul di bank sampah, kemudian dipilah antara sampah yang bisa dijual dan sampah yang bisa didaur ulang menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Sampah botol dan sampah kertas dijual kepada pengepul. Uang hasil penjualan akan dicatat di buku penjualan dan setelah 1 semester akan diserahkan kepada nasabah. Sampah-sampah organik yang didapatkan dari sampah daun dan sisa makanan dikumpulkan di rumah kompos untuk diolah oleh petugas dan kader rumah kompos. Sampah daun dan sisa makanan yang dikumpulkan kemudian digiling di dalam mesin komposter. Setelah hasil olahan selesai menjadi pupuk organik, selanjutnya petugas dan kader rumah kompos akan mengemas dan dipasarkan kepada pihak dalam dan luar sekolah. Sebagian pupuk kompos tersebut juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang ada di sekolah. Ya, itu adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan bank sampah. Bismillah, mudah-mudahan sekolah SMA 5 juga punya bank sampah yang bisa mengelola sampah dengan baik. Mudah-mudahan sekolah kita jadi lebih bersih, lebih asri, seperti itu. Mungkin kita mulai sesi diskusi aja ya. Jadi ini mah lebih ke yuk kita sama-sama buat apa yang bisa kita sama-sama buat gitu aja. Saja Bu Septi, boleh mangga. Terima kasih Ibu Rina atas pemaparan materinya. Selanjutnya, AEG selanjutnya, atau mau pertanyaan dulu?
diskusi dulu saja. Oh iya, agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat. Boleh yang mau bertanya. Bapak Isman sudah raise hand, Bu Rin. Kepada Bapak Isman, silakan pertanyaannya. Diskusi aja ini mah, Pak Isman mah sudah banyak berkontribusi banyak untuk SMA 5, alhamdulillah. Oh iya. Mangga Bapak. Baik. Terima kasih. Suaranya masuk nggak? Masuk, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati semuanya, ya dari tadi melihat tema yang hari ini saya sangat suka sekali ya, karena ini berhubungan dengan masalah sarana ya. Justru masalah inilah yang saya tunggu-tunggu karena kepedulian lingkungan sekolah bukan hanya dipikirkan oleh unsur sarana saja. Jadi dengan adanya pembahasan malam ini ya luar biasa sekali gitu kan, saya ngerasa bahagia jadi ada partner gitu kan yang selalu memikirkan sendiri apa-apa sendiri. Termasuk juga minggu kemarin saya diskusi dengan beberapa yang termasuk salah satunya tamu yang kemarin dari Dispora mencontohkan di salah satu sekolah di Cirenghas, ya, bank sampah ini udah berjalan. Kemudian Bu Yeni juga kemarin menceritakan tentang yang di Sagaranten, ini juga sudah berjalan. Bahkan ya mudah-mudahan di SMA 5 juga berjalan. Amin. Hanya ada yang kendala yang memang agak susah adalah habit di kita. Justru ini permasalahan jangan ditumpahkan kepada penjaga sekolah. Masalahnya ya saya udah nggak bisa berkata apa-apa, bawel sudah, kemudian memberikan contoh sudah, jadi kita bergerak sama-sama. Dan intinya kemarin yang lucu ya mereka malah menyalahkan dakno sinang ihla terus cuma sadar buang sampah dan lain sebagainya ya. Itu bukan pertanyaan yang saya harus jawab. Makanya saya hanya bisa tersenyum saja kemarin. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa terrealisasi. Sebenarnya dulu untuk bank sampah dan komposter sebenarnya dulu sudah kita rintis ya. Dulu di SBL saja dengan Bu Nura, kemudian Pak Budi juga sudah pernah menyediakan dulu itu ada 2 komposter ya, 2 bak komposter. Tapi itu tidak berjalan karena sistem tidak berjalan dulu gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini sekarang juga bisa. Tapi yang kita harus pikirkan adalah bagaimana sistematika dan penggerakannya harus oleh semua unsur, semua kalangan, mulai dari ya Wakasek, kemudian yang lainnya juga sama, termasuk juga wali kelas dan lain sebagainya untuk terlibat. Ya sementara mungkin ini masih kedengar nggak? Halo? Masih Pak. Oh masih ya, soalnya di sini ada trouble sedikit. Masih. Mohon maaf tadi karena saya kebetulan baru datang, kebetulan tadi ada paman yang meninggal, baru datang ke rumah barusan gitu kan, baru menyimak yang video. Jadi yang awalnya mungkin mohon maaf saya belum menyimak. Nah ini permasalahan yang ada di SMA 5 yang mudah-mudahan dengan adanya materi sekarang jadi sebuah solusi yang harus kita pikirkan bersama. Dan saya pun sudah mulai memikirkan untuk program yang tahun depan siapapun wakil kepala sekolah di bidang sarana pada tahun 2025 kita akan rencanakan bak sampah yang di depan harus dipugar karena itu berhubungan dengan masyarakat, akhirnya menimbulkan kesan kumuh di muka SMA 5. Jadi selama ini saya bukan menutup mata, tapi kita juga akan ke depan. Meskipun ya saya belum tahu tahun depan siapa yang jadi wakasek sarananya, tapi mudah-mudahan ini menjadi program berkelanjutan yang akan dilanjutkan nanti ke regenerasi yang setelahnya gitu kan. Jadi selama ini sampah di depan itu kan terlalu numpuk karena banyak warga juga yang membuang ke sana. Termasuk 2 hari yang lalu
sampai ada 2 kodogong yang membuang ke sana. Itu informasi dari kemarin penjaga seperti itu. Dan itu yang kita bangun kemarin itu di trotoar itu juga melanggar, itu nggak bisa membangun tong sampah di trotoar. Jadi ke depan yang trotoarnya tetap kita pakai sebagai trotoar, paling kita buatkan pintu untuk tutup buka, dan di dalamnya baru kita akan buat bak sampah, di mana di bak sampah yang di situ sudah ada pemilahan. Rencana saya ke depan tahun berikutnya untuk yang melanjutkan seperti itu. Jadi nanti ada pemilahan untuk sampah plastik, komposter, dan sampah yang memang harus dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, seperti itu mungkin. Dan alangkah bahagianya ketika hari ini ada materi ini, ya kayung bersambut gitu. 1 minggu kemarin saya memikirkan solusi itu, dan hari ini salah satunya materinya ada gitu. Mungkin itu saja dulu. Nanti dilanjut lagi dengan materi yang dengan guru-guru yang lain. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih kepada Bapak Isman atas arahannya dan bimbingannya. Mangga Ibu Rina tanggapannya. Ya, alhamdulillah ya. Dengan Pak Ismail sudah merencanakan banyak hal sebenarnya pasti untuk SMA 5 lebih baik itu. Tapi yuk dari guru-guru yang lain atau dari yang lainnya juga kita ngasih masukan apa nih yang bisa kita lakukan sekarang gitu untuk bisa sama-sama membantu Pak sekolah kita juga sama-sama untuk apakah kita harus membuat aturan yang di setiap kelas gitu. Ya, akan bersama-sama. Yuk, boleh dari guru-guru hebat lainnya bisa memberikan masukan-masukannya biar kita bersama-sama bisa lakukan sama-sama untuk bisa mengurangi sampah ini. Mau menanggapinya lagi, memberikan masukan. Mangga Ibu Dian, bagaimana tanggapannya atau masukannya? Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa begitu ya. Masih setia dengan praktik baiknya. Mungkin menanggapi saja untuk sampah. Emang ya di sekolah kita itu dinamakan istilahnya sekolah tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kita ya kalau setiap entakan begitu ya. Betul kata Pak Isman, kita tidak bisa mengandalkan yang caraka begitu yang bagian bersih-bersih. Cuma ini mas saran aja ya Bu Rina, mungkin di setiap kelas kita bisa ya plastik sampah mungkin Bu begitu ya. Jadi kalau mereka pulang sekolah itu sampahnya bisa dibawa dan dibuang ke tempat sampah begitu. Jadi tidak sampah itu tidak berserakan di depan kelas begitu ya. Itu cuma saran saja. Lagi oleh sarana atau terutama oleh Bapak Kepala Sekolah yang mempunyai kebijakan begitu ya. Itu hanya saran saja. Hanya saran saya aja, bagaimana kalau di setiap kelas disediakan plastik sampah, jadi kalau mereka bekas jajan, bekas minuman, bisa dimasukkan ke plastik sampah, dan kalau mereka pulang sekolah, sampahnya bisa dibawa dan bisa dibuang di tempat sampah, misalkan ada yang tempat sampah kan kalau nggak salah, kalau di wilayah Ciberem ada tuh banyak bak-bak tempat sampah begitu.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian atas arahan dan bimbingannya. Bagaimana Ibu Rina tanggapannya? Iya, boleh. Baik juga Ibu seperti itu. Sebenarnya kan di setiap kelas juga memang kan kalau misalnya kita anak-anak membuangnya di tong sampah yang di depan kelas, akhirnya anak-anak hanya membiarkan saja berlalu begitu saja ya. Jadi akhirnya penumpukan. Kalau misalnya anak-anak kita arahkan untuk membuangnya ke pembuangan yang lebih luar gitu istilahnya. Jadi kan tidak ada penumpukan sampah di luar. Baik juga. Tapi bagaimana sekarang mungkin dari tanggapan teman-teman atau guru-guru yang lain supaya tidak terjadi siklus kan sampah ini tuh sebenarnya adanya karena memang penggunaan plastiknya itu ya. Karena penggunaannya ini memang banyak sehingga terjadilah penumpukan. Gimana caranya supaya kita mengurangi penggunaannya mungkin ya, aturan apa yang harus kita terapkan bersama-sama supaya tidak terjadi penumpukan sampah ini. Boleh dari yang lainnya? Selanjutnya Ibu Elvira boleh memberikan saran atau masukan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rina dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita sama-sama melihat ya sekolah kita mendapatkan tambahan amanah yaitu gerakan sekolah sehat seperti itu. Sekarang gerakan sekolah sehat itu bukan hanya tentang sehat fisik dan sehat fisik dan sehat lingkungan, tapi juga sehat mental. Nah, sehat lingkungan itu sekarang menjadi aspek penting gitu di dalam gerakan sekolah sehat ini. Tentunya beban ya bagi kami semua, terutama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di SMA Negeri 5 ini. Beberapa penelitian kecil pernah dilakukan kepada anak-anak. Kenapa sih mereka itu selalu membuang sampah tidak pada tempatnya gitu? Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kebiasaan yang kurang baik. Jadi ketika mereka sama-sama buat tram gitu ya di belakang kelas, ketika jam istirahat, mereka itu tidak langsung membuang sampahnya kepada ke tempat sampah, tapi mengandalkan teman-teman yang piket atau teman-teman yang jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan khusus gitu siapa yang membuang sampahnya, tapi nunggu temannya beres dulu selesai, nanti giliran itu lupa Bu katanya kayak gitu. Jadi edukasi dini yang seperti itu mungkin memang harus diterapkan dalam bentuk aturan gitu. Kalau saran saya sih lebih baik ada aturan khusus bagaimana caranya di SMA Negeri 5 ini supaya itu juga bisa membuat ada warning khusus gitu ya kepada para siswa supaya mereka juga ada rasa takut gitu atau rasa bersalah, karena tidak adanya rasa bersalah di diri mereka membuat lingkungan ini tuh jadi kebiasaan gitu. Mereka nyaman dengan sampah yang ada berserakan di kelas. Mereka nyaman dengan kondisi yang seperti ini karena tidak adanya yang mengingatkan gitu. Jadi marilah kita sama-sama mengingatkan semuanya dan semoga SMA Negeri 5 ke depannya dengan tugas amanah gerakan sekolah sehat yang begitu banyak bisa kita sama-sama keluar gitu dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti itu. Terima kasih Ibu Rina. Sama-sama Bu Elvira. Betul ya. Itu mudah-mudahan kita punya aturan gitu ya, aturan atau istilahnya kayak tadi tata tertib yang bisa kita sama-sama gitu laksanakan bareng-bareng. Ya, terima kasih Bu Elvira. Selanjutnya ada Bapak Andika yang mengangkat tangan. Silakan Bapak Andika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah menyampaikan tentang mari kita wujudkan dunia yang lebih baik lagi, terutama untuk sekolah sehat ini. Mungkin saran saya, Bu, kita buat perlombaan untuk membuat bak sampah dari kaleng cat atau misalkan ban, kita dihias untuk kreasinya. Nah, itu untuk penilaiannya per level atau per jenjang, itu mungkin bisa dari kerjasama dari bagian sarana prasarana dan SPK yang lainnya mungkin, atau misalkan dari yang lainnya. Nah, jadi tiap kelas kita harus membuat karya seni dari bahan cat atau misalkan bahan bekas gitu. Jadi setiap kelas harus ada bak sampah gitu, atau misalkan tong sampah. Seperti itu mungkin. Dan harus ada sanksi, misalkan kalau misalkan membuang sampah kita kelihatan, misalkan kita kesepakatan aja masing-masing dari guru, kalau melihat orang itu melanggar, misalkan baca ayat kursi atau misalkan apa, kalau misalkan yang muslim, kalau misalkan yang non muslim apa, misalkan sanksi dari Ibu Jenny-nya seperti itu. Jadi kita harus ada kesepakatan aja dari guru-guru, kalau misalkan kesadaran dari harusnya membuang sampah pada tempatnya, misalkan dia sembarangan membuang sampahnya gitu. Biar sekolah kita itu lebih bersih, lebih indah gitu, lebih elok. Kalau misalkan dari kesadaran kita mengingatkan kepada semuanya agar kita sama-sama bareng gitu masalah tentang kebersihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika atas masukan dan sarannya. Mangga Ibu Rina. Ya, boleh. Kita sama-sama aja. Boleh tanggapan dari guru-guru yang lain saja dulu. Pak Ginanjar. Mangga. Bapak Ginanjar, mangga. Cek. Kedengaran Bapak? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rada panjang ya, Bu. Boleh, Bapak. Izin biasanya di tiap sekolah itu, untuk sekolah adiwiyata atau sekolah sehat itu biasanya ada yang namanya KKR, Kadar Kesehatan Remaja, yang mencakup salah satu divisinya itu adalah kesehatan lingkungan atau Kesling, yang dimana mereka yang mengolah sampah, yang membuat bank sampah, membuat peraturan dan lain sebagainya. Jadi KKR itu semacam OSIS-nya, tapi bukan di kesiswaan, tapi di UKS. Mungkin UKS zaman dulu itu unit kesehatan sekolah, yang lingkupnya itu hanya ruangan UKS gitu ya, segulipek segitu. Tapi sekarang itu UKS itu bukan unit kesehatan sekolah, tapi usaha kesehatan sekolah yang mencakup semua warga sekolah untuk mendukung kesehatan, termasuk orang-orang kantin. Punten, kalau mereka istilahnya tuh hanya untuk mencari untung, mungkin bukan di sekolah, tapi mereka bisa jualan di pasar, jualan dimanapun untuk mencari untung. Karena kalau di sekolah itu, mereka pun bagian dari sekolah yang harus ikut mendidik peserta didik untuk berupaya mencerdaskan peserta didik. Karena kalau mencari untung bukan di sekolah gitu tempatnya. Ya, salah satunya misalkan kita memberitahu ke anak-anak tentang bahayanya styrofoam. Apa sih bahayanya styrofoam dipakai untuk makanan itu? Bagaimana sih lamanya itu terurainya itu ratusan tahun. Nah, mungkin dari penjelasan-penjelasan tersebut anak-anak mulai sadar akan bahayanya styrofoam, plastik dan lain sebagainya. Contohnya saja misalkan di sekolah lain itu mungkin bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi udah pada step selanjutnya, yaitu memilah sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang bisa didaur ulang dan sebagainya. Bahkan
di sekolah lain itu bukan untuk menciptakan bank sampah, karena di sekolah lain itu sudah tidak ada sampah lagi yang diproduksi oleh sekolah tersebut, karena mereka yang pertama itu dilakukan adalah membawa bekal sendiri dari rumah. Anak-anak itu diwajibkan membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah. Nah, adapun anak-anak yang tidak, misalkan orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, tidak sempat masak untuk anaknya, itu diwajibkan membawa alat makan dan minum sendiri dari rumah. Jadi di kantin itu bukan jualan aqua gelas, bukan jualan aqua gitu, tapi jualan dispenser, jualan aqua, dispenser gitu, misalkan dia 1 tumbler itu 2.000. Jadi tidak menghasilkan sampah atau aqua gitu. Nah, ketika misalkan dia membeli bubur, dia orang kantinnya itu tidak menyediakan tempat styrofoam atau menyediakan mangkok plastik yang dimakan di sana, tapi anak-anak yang membawa alat makan tersebut. Jadi tidak menghasilkan sampah sama sekali. Jadi jangankan anak-anak punya tabungan, tapi sampah pun tidak ada gitu di sekolah itu. Kecuali kalau ada event, misalkan ada event aksi dan sebagainya, karena ada masyarakat dari luar, mungkin ada sampah itu pas ada acara tersebut. Nah, mungkin bisa kita awali dari membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah. Itu hal yang sederhana. Yang kedua, kembali lagi bisa KKR tersebut bisa mungkin kita pelajari pada kesehatan remaja dan bahkan dulu itu anak-anak, misalkan anak SMA itu sudah memilah sampah botol plastik, memisahkan dengan yang anorganik dan organik, tapi ketika misalkan sama penjaga disatukan lagi gitu kan, Pak, ngapain capek-capek karena kita memilah sampah, ternyata sama pesuruh sama penjaga itu tetap disatuin sampah yang kita buang. Nah, bahkan kita ngasih masukan ke Pemda Sukabumi, jadi dijadwal nanti itu si mobil sampahnya itu hari Rabu itu khusus pembuangan organik, hari Selasa itu anorganik. Nah, jadi bakalan gayung bersambut dengan Pemda nantinya itu. Ya mungkin itu sih masukan dari saya. Surveiman jantan gerakan bersama gitu, bukan gerakan sebagian orang atau sebagian yang punya inisiatif. Memang usaha kesehatan sekolah, usaha dari semuanya. Bahkan KKR itu kalau tidak salah di bawah Pak Lurah, yang melantiknya itu Pak Lurah nanti. Mungkin seperti itu sharing sedikit dari saya. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ginanjar atas masukannya dan arahannya. Mangga Ibu Rina mau menanggapi. Betul sekali, benar banget Pak Ginanjar ya. Mungkin, di lingkungan kita karena mungkin adanya kantin yang memang masih menggunakan barang-barang yang menghasilkan sampah, sehingga ya anak-anak akhirnya menghasilkan sampah. Berarti kita juga bisa menggunakan istilahnya aturan gitu ya untuk seluruh unit sekolah ya, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga guru, juga di kantin juga, istilahnya seperti itu. Sama-sama gitu ya, berarti memang tidak bisa 1-2 orang tadi. Boleh yuk yang lainnya. Pak Ahmad, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran tak, Bu? Kedengaran, Bapak. Kedengaran, Pak. Bu, kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Oh. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin saya hanya masukan saja. Saya setuju dengan apa yang diinginkan oleh Pak Ginanjar. Salah satunya adalah pembentukan tentang
KKR ya. Tapi juga kita harus yang paling utama sebenarnya adalah pembentukan karakter anak dulu. Ini yang susah untuk dibentuk ke arah yang lebih baik ya. Karena memang harus ada proses program yang dibuat oleh kita semuanya. Sehingga proses ini atau hal ini akan berjalan dengan baik. Cuma saya dulu waktu itu gembira dengan adanya atau senang pada saat ada P5 yang hubungnya dengan daur ulang. Mudah-mudahan dengan daur ulang ini memotivasi anak untuk paling tidak menjaga kebersihan, terus dapat memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna. Tapi ternyata ini hanya sepintas waktu saja. Setelah kegiatan ini lewat, maka karakter anak untuk ini udah tidak berjalan lagi. Memang ini karakter yang bisa saja bawaan dari rumah atau kebiasaan yang memang tidak pernah oleh orang tua dilatih atau diingatkan. Memang ini PR buat kita semuanya untuk membentuk itu. Makanya kadang-kadang untuk sampah ini saya pernah mencoba untuk itu mengeringankan, mengajid dengan cara duhur itu roda digotong bukan apa-apa. Saya sebenarnya itu menjadikan contoh gitu. Apakah akan diikuti tidak? Memindahkan gerobak dari dekat sampah ke dekat lapang basket. Paling tidak pada saat pulang itu anak memindahkan sampahnya ke gerobak sampah dari depan kelas ke gerobak, sehingga nanti pada saat sore bagian mengaji atau yang lainnya itu membawa ke TPS-nya, sehingga pada saat besoknya itu bersih, tidak ada pekerjaan lagi. Ternyata ini tidak berpengaruh karena memang kadang-kadang tergantung dari orangnya ya. Orang yang biasa memang mencintai pekerjaannya, maka dia akan mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan sekecil apapun untuk menjadi bersih. Ya. Terus yang berikutnya tadi tentang sampah, memang kita harus menjadi suri teladan juga kalau kita ingin melakukan suatu. Contohnya tadi membawa makanan dari rumah, guru juga paling tidak harus membawa bekal dari rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah saya tiap hari mau bekal sendiri, bawa tablet, terus bawa misting. Salah satunya ada kalau menyampaikan ke anak itu ada contoh